Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya bi sunnati faqad habbani wa man habbani kana ma'i fil jannah." Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini rasanya ulun orang yang paling berbahagia. Kenapa jadi paling berbahagia? Karena ulun selalu mengintip kegiatan ini melalui grup ya. Mengintip terus kegiatannya, tetapi dengan berat dan sangat menyesal sekali tidak bisa ikut karena padat, karena begitu padat. Nah, alhamdulillah tadi juga baru datang mungkin 10 menit yang lewat Pak Rusni ini melaksanakan tugas peresmian ke Banjarmasin, baru datang minta izin dengan Mbak ini gimana jadwalnya, masih ada waktu 10 menit lagi baru ke sini. Alhamdulillah jadi bahagia bisa hadir bersama di sini. Kadang ada konsolidasi kemana, pengen mendaftar tapi bisa nggak ikut. Terus ada kegiatan, ada ijtima, pengen hadir, ada kegiatan, aduh ternyata masih di jalan semua. Alhamdulillah hari ini ditantang harus hadir dan harus berada di sini. Tadi malam dihubungi oleh Muhammad Jauhari, malam besok mudah-mudahan bisa hadir ya. Itu akan bisa. Alhamdulillah semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Oleh karenanya patut dan pantas kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT pada malam hari ini dengan berkat dan iradahnya ditakdirkan kita bersama di sini untuk bersama-sama merayakan peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita umat yang mencintai beliau. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang-orang yang mengikut jejak langkahnya dulu sekarang, termasuk insya Allah kita semua di dalamnya hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya karena kita orang-orang yang mencintai beliau. Itu kegelisahan ulun tadi bisa hadir di sini. Alhamdulillah bisa. Mudah-mudahan apa yang dimintakan tidak jauh bisa memenuhi meskipun sebenarnya tidak sesuai, tidak tepat sesuai dengan yang diharapkan bisa jadi. Tapi udah berusaha maksimal. Kata Pak Muhammad Jauhari, partai apa? LCD kan pakai apa? Ada sempat mengulangnya, sempat mengulang. Jadi seadanya yang kita maksimalkan lah ngomongnya. Ya. Diberikan oleh Pak Muhammad Jauhari apa tadi temanya membangun loyalitas umat ya, membangun loyalitas umat melalui pelestarian tradisi Maulid. Membangun loyalitas dan melalui pelestarian tradisi Maulid. Di ketika Pak Muhammad menyampaikan topik itu di pikirannya teringat sejarah. Ingat sejarah Salahuddin Al-Ayyubi pada masa melawan ya, musuh-musuhnya berjihad. Maka untuk memberikan semangat jihad dilaksanakan peringatan Maulid. Ini momennya kita sekarang ini. Jadi kata Muhammad, saya menurut saya tepat aja membangun. Jadi membangun loyalitas itu. Dulu bukan tidak berjihad, Salahuddin berjihad kan, sebelumnya berjihad, tetapi dengan Maulid itu dimantapkan lagi ya. Bukan tidak ada loyalitas, tetapi dengan Maulid maka new Maulid. Kalau new normal, new Maulid akan terjadi lagi. 10
Seperti itu semangat yang kita pakai. Pertanyaannya, di mana posisi umat hari ini? Gitu yang menjadi pertanyaan. Ya kan? Kalau Salahuddin, bagaimana posisi jihad hari itu? Kalau sekarang, bagaimana posisi umat hari ini? Ini yang perlu kita sadari. Setiap tahun kita ikuti perayaan-perayaan, tidak hanya Maulid. Berbagai perayaan kita ikuti. Hasilnya, itu yang perlu kita pertanyakan. Hasilnya apa? Nah sekarang dengan membangun kita berharap ada hasil yang baru, ada semangat yang baru akan muncul di sini. Jadi nyong Maulid, kalau nyong normal Pak dia dekat dengan Pak dia. Jadi saya mau Maulid mau main ini dengan nyong Maulid ya. Akan terbangun semangat baru dalam Maulid itu untuk mengembalikan semangat Maulid itu dengan semangat cinta kepada Rasul. Dengan semangat cinta kepada Rasul. Kenapa? Kita udah cinta. Pertanyaannya, benar tak cinta kita? Itu pertanyaannya lagi. Akan banyak yang bertanya. Kenapa masih begini? Kalau saya cinta, apa sih buat cintanya? Apa yang saya dapatkan dari cinta itu kan? Orang kita pasti ingin mendapatkan sesuatu yang dicintai. Nah kita cinta Rasul, apa yang kita dapatkan? Mana cinta kita? Sampai saya belum terpikir cinta kita ini kita semua cinta emosional atau bagaimana? Ya kan gitu ya. Kita ucapkan banyak sih orang mengatakan aku cinta di belakang dia mengkhianati. Kenapa? Emosional. Kenapa? Semu cinta. Nah kita cinta kepada Rasul jangan sampai seperti itu. Kita cinta kepada Rasul cinta yang terukur dan bisa dibuktikan. Sehingga benar-benar yang didapatkan sesuatu yang terukur dan hadir di hadapan kita hasilnya. Karena terukur. Kalau emosional kan sulit mengukurnya. Kan? Sulit siapa tahu emosional, emosi aja kan gitu. Sulit untuk mengukurnya. Maka cinta kepada Rasul kita harus menetapkan cinta yang terukur sehingga hasilnya pun akan kita dapatkan. Bagaimana mengukurnya? Pertanyaannya begitu lagi. Bagaimana mengukurnya? Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang kurang pada diri Rasul? Tidak ada yang kurang. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Lengkap. Tidak cukup sampai di situ, Allah tutup lagi di akhir ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Apa yang kurang? Tidak ada. Lengkap. Kalau mencintai Rasul mencintai yang sangat sempurna. Kalau mencintai yang sangat sempurna, hasilnya pasti sempurna. Belum mempertanyakan tadi, cinta kita itu semu apa terukur? Rasional apa emosional? Itu tiga pertanyaan. Rasional apa emosional? Orang yang cinta rasional pasti kuat dan teguh. Tapi emosional ketika ada sesuatu dia bisa goyah. Emosinya berpindah ke tempat yang lain. Tapi kalau rasional dia akan istiqomah, dia akan tetap di situ, maka loyalitas akan terbangun karena akan mendapatkan sesuatu yang terukur dan bisa dipegang, bisa diikuti, bisa dijalani sampai akhir. Karena dia rasional terukur. Bagaimana mengukurnya? Rasul mengajarkan kita seperti ayat, seperti hadisnya tadi, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai bil jannah. Ukuran cinta kepada Rasul bukan dengan emosi saja, tetapi dengan ahya bi sunnati. Pertanyaannya, sudahkah kita cinta Rasul dengan menghidupkan sunnahnya? Dalam kajian hadis, sunnah dengan hadis kan beda ya. Ada yang membedakan ya. Dengan asar beda lagi. Sunnah itu apa yang ada pada diri Rasul bisa diikuti. Pada masa Nabi sebelum diangkat jadi Rasul bisa diikuti jalan hidupnya gitu kan. Jadi apakah dia seorang anak-anak, seorang pemuda, semuanya pada diri Rasul jadi ikuti. Sebagai apapun dia bisa mengikuti pada diri Rasul. Karena mengikuti sunnah. Dia sebagai bapak, Rasul pernah jadi bapak. Dia sebagai kakek, mengikuti Rasul sebagai kakek. Suka sebagai apa?
Sebagai presiden, Rasul menjadi kepala negara, bahkan negara yang paling sempurna, Madinah, dengan memiliki negara modern, konstitusinya jelas. Nah, gitu. Jadi Rasul sebagai negara bukan kepala negara yang emosional, tapi kepala negara yang terukur, terstruktur. Di mana struktur? Dia bangun negara, tapi dibangun konstitusi yang jelas. Konstitusi jelas, normanya jelas, Al-Quran dan hadis. Posisinya apa? Ada piagam Madinah, operasional, berjalan dalam kehidupan nyata, dalam semua aspek kehidupan. Ini sebagai kepala negara, Rasul terukur, sunnahnya ikuti. Kalau Anda mau jadi kepala negara, bagaimana Rasul membangun negara Madinah sebagai negara yang sangat sempurna, mungkin tidak ada tandingan dan sampai hari ini. Itulah jika bakal kemajuan dan nyatanya negara Islam berdiri. Pada saat di Madinah itu semuanya akan terbangun. Mulai apa? Mulai ekonomi terbangun pesat, mulai politik terbangun pesat, budaya terbangun pesat, toleran terbangun. Semua tidak ada. Negara Madinah negara yang paling damai, negara yang paling sempurna. Tidak ada di dunia negara yang paling tersempurna itu kecuali Madinah. Maka hampir dikatakan Madinah itu negara atau tidak gitu ya, karena lewat sempurnanya. Jadi hampir struktur ukuran negara hari ini tidak mencapai struktur negara Madinah. Itu dipertanyakan negara itu sebuah negara atau tidak? Ya karena ukuran hari ini lebih rendah daripada ukuran negara Madinah saat itu. Ini yang kita mau. Jadi kita bagaimana mencintai Rasul, hidupkan sunnahnya. Sebagai apapun kita, posisi apapun kita, Rasul ada pada memerankan pada posisi-posisi tersebut. Belum kira itu sunnah Rasul. Ya. Man ahya bi sunnati faqad ahabbani. Belum kata pemerintah, sunnahnya banyak banget. Dalam posisi kapasitas apapun ada kita. Tidak ada yang kurang. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah, kata Allah, uswatun hasanah. Sebagai apapun Anda. Nah ini ukurannya apa? Ukurannya adalah sunnah. Kalau kita cinta Rasul tidak ikuti sunnah, apa cinta benar? Kita cinta Rasul korupsi, apa cinta benar? Macam maulid tiap malam pekerjaan korupsi, tidak benar. Rasul tidak mengakui itu. Berarti cinta kita emosional. Bisa jadi di politisi aja baca maulid yang mengatakan cinta supaya orang tahu dia cinta, padahal belakangannya pekerjaannya tidak sunnah, macam-macam ya begitu. Nah ini masalahnya di sini. Saya tidak mau remehkan. Inilah keadaan kita hari ini. Kita banyak pakai topeng. Cintanya 3 topeng, bukan cinta yang terukur. Kira-kira begitu. Tapi tidak semua. Ada, ya kan? Ada. Mohon maaf. Apalagi masa-masa sekarang kan, masa-masa panas. Ini hati-hati. Kita sebagai Muslim bangun loyalitas, komitmen cinta kepada Rasul. Ya kan gitu. Oleh apa? Peringatan Maulid supaya kembali kepada cinta yang sesungguhnya. Cinta yang kokoh, cinta yang membawa kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kira itu aja kuncinya. Man ahya bi sunnati faqad ahabbani. Kalau Anda benar cinta, benar enggak? Ikuti sunnahnya. Coba kalau kita berilustrasi saja. Bagaimana orang kasmaran? Kira-kira yang muda-muda nih, kasmaran pernah ya? Kalau cinta kepada seseorang, apa aja orang itu baik semua kan? Baik semua. Itu tanda cinta. Nah kalau kita yang contoh itu benar-benar baik Rasul, apakah kita tidak baik? Kalau saya cinta dengan seorang yang tidak baik saja baik, karena jatuh cinta. Apapun orang itu baik terus kan? Karena jatuh cinta. Bagaimana kalau itu benar-benar baik yang kita cintai? Wah, benar-benar sempurna kebaikan itu. Jadi cinta itu menjadi loyalitas. Tidak mungkin orang loyal tanpa cinta. Karena dengan ada cinta itulah kita menjadi loyal, kita menjadi setia. Orang ada setia karena dibangun atas dasar cinta. Tidak mungkin orang setia kalau tidak cinta. Bagaimana membangun cinta itu? Ya sunnah. Titiknya sunnah ini. Menurut saya. Jadi titiknya sunnah, cintanya terukur. Haji aja dalam aspek mana? Apakah kita sebagai pedagang yang sunnah? Apakah sebagai petani yang sunnah? Kita ikuti petani mengikuti sunnah. Kita sebagai peternak yang ikut sunnah.
Ya kan gitu. Jadi semuanya akan terarah melalui sunnah. Maka menjadi satu tujuan, Maulid menjadikan kita menjadi satu arah. Menjadi satu arah, satu tujuan untuk apa? Untuk surga. Man ahya bi sunnati faqad ahbani. Cinta membawa kita ke surga. Karena cinta kepada Rasul. Pekerjaan kita jadi baik, tidak ada yang melanggar sunnah. Maka insya Allah pasti masuk surga. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau pekerjaan kita bertentangan dengan sunnah? Ini menjadi kontradiksi. Jadi kita cinta, tapi perbuatan kita tidak menunjukkan sebagai orang yang mencintai Rasul. Ini yang membangunnya, yang maulid gitu. Ini yang maulid. Sekarang kita bangun komitmen maulid itu dengan menemukan cinta. Cinta apa? Cinta yang permanen, cinta yang berukur. Syukurnya apa? Sunnah Rasul. Taraktu bikum amraini lan tadillu in tamassaktum bima kitabillah wa sunnati Rasul. Aman kita, tidak akan bakal tersiok-siok apapun dan siapapun kita. Kadang-kadang kita pekerjaan kita tersiok-siok. Pertanyaannya coba evaluasi, ikut sunnah atau tidak? Kalau kita ikut sunnah, ikut Quran, insya Allah lurus. Kenapa? Jaminan Tuhan. Lan tadillu in tamassaktum bima. Bukan lam tadillu, Ustaz ya. Tapi lan aman. Lan tadillu aman. Kalau lam, nah waktu itu bisa saja. Tapi kalau lan, insya Allah selamat kita. Apa? Karena hidup kita sunnah. Pegangan kita Al-Quran dan sunnah. Wahyu berarti tidak bakal sesat. Ini yang perlu kita bangun kehidupan kita. Cinta kepada Rasul dan cinta sunnah. Bukan cinta emosional. Tapi cinta yang terukur bisa dibuktikan. Kita tetap menjadi orang baik. Terbukti kita cinta baik. Tapi kalau cinta emosionalnya, cinta belum tentu kita jadi orang yang baik. Karena ada kepentingan-kepentingan di dalam cinta itu. Kalau cinta sudah dirasuki kepentingan, insya Allah cintanya tidak abadi. Dan cinta itu palsu. Karena ada kepentingannya, insya Allah palsu. Ya kan? Ustaz ya? Palsu. Kalau ada palsu, kira-kira bahagia atau tidak? Tidak akan mencapai ujungnya kebahagiaan. Karena penuh dengan kepalsuan. Nah di sini dari semua tadi ulun ada satu hal kegelisahan yang ingin disampaikan. Jadi di semua tadi ada kegelisahan. Apa kegelisahannya? Terutama anak-anak kita ya yang akan menjadi estafet, nyambung kita ke depan. Kita tidak tahu generasi kita ke depan gimana kalau hari seperti ini. Kadang-kadang kita sebagai orang tua ya Ustaz, merasa sedih gimana lah 20 tahun ke depan. Ya kan gitu. Hari keadaannya seperti ini, kita aduh gimana posisi seperti ini. Ini apa kunci sukses? Ini pangkal-pangkal aja ini kan sunnah membawa kita ke sana. Sekarang kunci sukses itu apa? Yang untuk mencapai yang cinta yang hakiki tadi, dia akan menyampaikan sukses. Kuncinya apa? Kita masih ingat semua kunci sukses itu apa? Ketika Nabi diangkat menjadi nabi dengan perjuangan yang luar biasa, suksesnya semua bidang sukses semua, tidak hanya moral, ekonomi, politik semuanya berhasil dibangun nabi. Apa kuncinya? Hafal semua kira-kira. Hafal semua kuncinya. Apa kuncinya? Ayat pertama turun apa? Kuncinya itu. Ayat pertama turun apa? Iqra. Kita disuruh bisa membaca. Tidak mungkin kita bisa sukses kalau tidak bisa membaca. Orang bisa membaca berarti orang yang berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan Tuhan dulu, baca Tuhan kamu. Mengenal Tuhan dulu yang pertama. Maka perjalanan Rasul 23 tahun sukses itu adalah yang pertama akidah. Mengenal Tuhan dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sudah meningkat tuh, sudah kepada alam. Ketika Tuhan khalaqal insan min 'alaq, tahu enggak? Manusia itu dari mana? Udah mulai disuruh berpikir, mempelajari alam. Tadi mempelajari Tuhan, sekarang mempelajari alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
ujung-ujungnya itu sudah modern. Berkolam berarti modern. Luar biasa ayat itu. Itu kunci suksesnya. Makanya Nabi menyambut ayat itu, umat Islam ini seharusnya umat yang terdepan di semua bidang. Nabi telah menunjukkan itu semua dalam perjalanan 23 tahun, menjadikan bangsa Arab yang mendapat julukan bangsa jahiliyah dalam semua aspek kehidupan, berubah bangsa yang paling maju dan disegani. Selama 23 tahun, pertanyaannya, adakah negara dibangun 23 tahun sukses seperti Nabi? Tidak ada. Makanya tadi orang meragukan Madinah itu negara atau tidak, karena melebihi daripada ukuran sebuah negara. 23 tahun semuanya berhasil. Kuncinya apa? Iqra. Kuncinya Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ayat berikutnya Nabi sambut apa? Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim wa muslimah. Sambungannya lagi. Apalagi berhenti kan? Tidak. Talabul ilm minal mahdi ilallah. Itu pencapaian sukses. Kita kalau sudah jadi guru kan sudah lagi belajar ya. Padahal talabul ilm minal mahdi ilallah. Wow, iya. Gimana? Anda siapa? Anda muslim? Anda muslim wajib belajar. Kenapa? Talabul ilm pada dokter ala kulli muslim. Kalau saya muslim, berapapun umur saya muslim wajib belajar. Perintahnya kan muslim, iya kan? Talabul ilm untuk belajar mahdi lagi. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Pendidikannya, siapapun kita muslim wajib belajar. Profesi saya guru, ya. Profesi saya jabatan saya profesor, wajib. Bukan berarti profesor tidak wajib, tetap wajib. Kenapa? Saya muslim. Kalau begini, insya Allah sukses. Sukses. Semua orang berlomba untuk belajar, maka umat Islam tidak akan ketinggalan. Dibuktikan pada masa Nabi terus. Ceritanya para sahabat itu kan sampai bergantian kan ngikuti Nabi belajar karena kebutuhan usaha. Nah, hari ini dia datang bersama Nabi, besok temannya terus gantian begitu kan? Ini apa? Itu tadi karena untuk maju. Buktinya iya. Lepas masa Nabi pura-pura sini kemajuan terlihat terus berkembang. Begitu berkembang, umat Islam luar biasa majunya. Kita berharap estafet generasi kita. Jadi karena Iqra itu sebagai kunci kesuksesan kita. Jadi Iqra itu kunci sukses kita. Ilmu yang luar biasa dari situ menurut saya. Motivasi yang luar biasa tingginya disambung oleh Nabi tadi. Maka sukses kita, sukses umat Islam itu karena ilmu. Akhirnya umat Islam itu disegani tidak hanya tawan tapi oleh lawan. Islam itu kan modern itu ketika di Cordoba ya. Ketika di Cordoba runtuh. Jadi keruntuhan Indonesia runtuh. Kenapa jadi runtuh? Karena Indonesia sudah berbahasa Banjar itu bercakut. Sudah mulai bercakut banyak kepentingan. Karena jabatan-jabatan, karena kedudukan-kedudukan, saling memfitnah segala macam. Kadang-kadang jabatan itu yang pertama muncul fitnah. Kalau kepentingan jabatan itu pasti yang pertama muncul fitnah. Kenapa? Tujuannya untuk menjatuhkan. Ini zaman, ini sejarah yang menyebutkan itu bukan. Sejarah membuktikan itu kejatuhan Islam itu tidak karena rebutan-rebutan kekuatan. Hati-hati dengan ini. Jadi, tapi orang yang berilmu insya Allah tidak berebut. Insya Allah tidak berebut karena ada arahan dari Nabi, ada arahan dari Sunnah. Tidak akan berebut. Jadi pasti saling mendukung, pasti saling mengembangkan. Semuanya kemenangan anak umat Islam. Tidak saling mendukung, tapi saling mendorong. Bukan saling menggugurkan, tapi saling mendorong. Karena kepentingannya adalah kepentingan umat, bukan kepentingan. Maka politiknya juga bukan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Siapapun nanti yang menjadi dia anak itu, ya kepentingannya umat. Bukan, jadi semua sama-sama saja. Jadi kepentingan adalah kepentingan umat, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat. Insyaallah kita tidak akan tertinggal lagi, kita maju. Hari-hari ini saya sebagai pendidik sangat sedih. Kenapa sedih? Karena kita sangat jauh sekali tertinggal. Kenapa tertinggal? Kuncinya tadi kita cinta Rasul tapi tidak ikuti cara-cara Rasul. Perintah Rasul aja kalau ukur faridatun ala kulli muslim tadi kan sudah berhenti. Kita sebagai apa? Sebagai guru dan nggak belajar lagi. Pada anak muslim, kalau anak muslim sebagai apapun Anda wajib belajar. Sampai kapan? Sampai lahat.
tidak berhenti sampai lari. Ini kan menunjukkan kemajuan dari situ. Itulah kunci suksesnya umat Islam masyarakat. Dalam bidang semua bidang, dalam bidang politik tidak ada yang berani dengan umat Islam. Dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang ekonomi tidak ada yang menyaingi. Sampai negara-negara Islam yang dipimpin oleh para khalifah-khalifah itu tidak mampu lagi membayar zakat kemana? Karena mustahiknya tidak ada lagi. Yang ada muzaki. Kalau kita apa? Yang banyak mustahiknya yang banyak. Umar bin Abdul Aziz bingung menyampaikan zakat itu kemana? Karena tidak ada lagi yang masuk kategori penerima zakat, mustahik. Sehingga apa? Ternyata yang mustahik itu ada di bujur sana. Siapa? Non-muslim dia. Artinya apa? Luar biasa umat Islam pada saat itu. Di samping politiknya kokoh dan kuat disegani, ekonominya disegani. Bagaimana cara Nabi membangun ekonomi? Ya, kita lihat saja ketika Nabi pertama hijrah, yang dibangun pertama apa? Yang dibangun pertama apa? Ya kan ekonomi. Apa ekonominya apa? Wakafnya. Wakaf itu sentral ekonomi sebenarnya. Dengan wakaf itu lebih efektif daripada zakat. Kenapa? Kalau zakat kan dengan kadar tertentu, diberikan kepada orang tertentu. Tapi kalau wakaf berapa saja. Mau Anda mau kaya, belum kaya, setengah kaya, baru mulai kaya. Silahkan aja, wakaf berapa aja, tidak ada kadar. Diberikan kepada siapa? Bebas kemana siapa aja, penting untuk kepentingan umat kan gitu. Jadi Nabi membangun wakaf terus dikelola oleh Utsman. Kita masih ingat bagaimana seorang pelopor wakaf itu yang namanya Utsman bin Affan ketika mengambil sumurnya siapa? Roma, ya, seorang Yahudi dalam posisi yang sangat sulit. Tapi Utsman dengan seorang ekonom politik ekonomi yang luar biasa bisa direbut pusat ekonomi yang berasal dari Roma. Akhirnya menjadi ekonomi umat dan hari ini masih ada wakafnya di Madinah sana. Ini kan peninggalan Utsman. Islam membangun dengan cara basis-basis ekonomi keumatan yang sangat. Bagaimana itu? Nah kalau sudah terbangun semuanya itu pasti akan terbangun loyalitas. Loyalitas kesetiaan. Bahasa Arabnya taat ya. Taat. Kalau taatnya itu kemana? Loyal umat kepada Nabi, Nabi kepada Rasul. Man atta Allah faqad ata'ani katanya. Wa man ata'ani, wa man ata'ani faqad ata'ani. Man ata'ani faqad ata Allah tuh. Siapa yang taat kepadaku, loyal kepadaku, dia sesungguhnya loyal kepada Allah. Man ata'ani faqad ata Allah. Wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Ini Nabi membangun dan menyatukan umat. Semuanya terbangun umat menjadi satu. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man ata'ani faqad ata'ani. Terbangun loyalitas. Jadi taat itu bisa dengan melalui Rasul taat kepada Allah, bisa melalui amir kepada Nabi. Kalau pas urusan amir kita ikuti amir. Masa pandemi apa ketentuan amir, protokol kita ikuti. Itu atas Rasul. Di mana ada hadis Nabi tadi? Man ata'ani faqad ata Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa yang bisa menjelaskan tentang kesehatan? Bukan orang alim, tetapi mungkin Pak Dia, dokter Dia. Maka Pak Dia kan sebagai amir, kita taat mengikuti petunjuk protokol kesehatan apa? Pak Rasul. Jadi berpahala kan kira-kira? Berpahala itu Nabi, masa Nabi berdusta ya. Man ata'ani faqad ata Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Maka tidak ada lagi umat Islam yang membangkang terhadap penguasa. Sebatas penguasa itu tidak menyuruh dia untuk berbuat maksiat, batasannya ya. As-sam'u wa ta'ah ya. Sam'ah kata bima umira apa? As-sam'u wa ta'ah muslim, as-sam'u wa ta'ah bima ibda wa karya malam yukmar bima maksiatin beda amara bimatin wala sam'a wala ta'an. Kalau amir itu menyuruh kebaikan kepada kita dan kemaslahatan kita, wajib taat. Kecuali dia menyuruh kita untuk tidak lagi berbuat kebaikan dan maksiat kepada Allah, itu aja batasnya. Kepada siapa? Kadang-kadang ahib bawa karya
Oh yang perintahnya kita suka, kadang-kadang perintahnya tidak suka. Tapi kata Nabi kuncinya, Anda taatkan dia amir Anda. Ini saya kira loyalitas kita kepada Nabi dengan cara dari diantaranya indikasinya kita mengikuti sunnahnya. Nabi sunnah itu kan bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan perilaku kan gitu ya. Sunnah itu kan macam-macam bentuknya. Bisa dibentukkan dalam ucapan kaul, bisa dengan perilaku fi'il, bisa dengan Nabi membiarkan aja takdir kan gitu ya. Sunnah seperti itu bagian daripada tanda kita cinta kepada Nabi. Apa kaulnya, ada sabdanya, perilakunya bagaimana akhlaknya. Kalau itu rasulullah uswatun hasanah, itu bagian dari sesuatu sunnah yang sifatnya fi'liyah atau sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah tadi diantaranya kita taat kepada Allah melalui taat kepada Nabi, taat kepada Amir. Maka program pemerintah di masa COVID ini menurut saya kita bangun, kita tunjukkan sebagai bukti kita kepada Rasul dan mengikuti protokol kesehatan. Kenapa protokol kesehatan? Karena di Amir kita tidak mungkin Amir itu mencelakakan kita, kecuali Amirnya kita menyuruh maksiat kepada kita. Ternyata protokol kesehatan yang dimasukkannya diantaranya apa? Injek babi, semuanya kan sesuatu yang haram. Atau yang jelas ada aja yang lain tapi itu masukkan. Nah, boleh kita tidak taat. Kenapa? Itu terlarang. Menjadi membuat kita maksiat. Itu yang menurut saya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Bahkan mayoritasnya tadi melalui man atau ani bakat atau Allah, man atau amiri bakat atau ani. Maka di situ insya Allah umat Islam menjadi umat yang loyal kepada Nabinya. Dengan melalui hari ini Nabi sudah tidak ada, maka melalui Amir yang mana? Amir yang menyuruh kita untuk mendapatkan kebaikan, kemaslahatan dunia dan akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kehidupan dunia banyak orang tidak tahu, tapi orang yang mendalami kehidupan itu dia tahu, maka kepada dia kita bisa mendapatkan kebaikan namanya fid dunya hasanah. Di mana sumber hasanah dunia? Orang yang kompeten. Kalau bidang kesehatan kompetennya siapa? Dokter yang akan membawa kita kepada hasanah dunia. Dengan hasanah dunia, insya Allah kita akan menuju hasanah akhirat. Coba bagaimana kalau sakit-sakit kira-kira bayangnya gimana segala macam? Karena doanya jalan terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pekerjaannya tidak jalan, kan? Berarti antara perbuatan, doa dan ucapan tidak sama, tidak menyatu antara harapan dan doa dengan perbuatan yang kita lakukan. Tidak mungkin bersatu di situ. Sunnah itu pasti total. Sunnah itu cinta itu pasti total. Tidak ada orang cinta separuh-separuh. Ada nggak cinta separuh-separuh? Nggak ada. Namanya cinta itu total. Kalau separuh-separuh, maka cintanya kepentingan. Kalau kepentingan adalah cinta palsu. Makanya belum fisil nih. Kita Islam itu seluruhnya dengan separuh-separuh. Aku mengikuti sunnah aja. Dengan umarah kada bisa. Dengan umarah kada bisa. Separuh-separuh. Islam mengajarkan belum disilmi apa. Dalam ajaran Islam itu ada Allah, ada Rasul, ada Amir. Ati Allah, ati Rasul, ulul amri minkum. Itulah loyalitas kita pada tiga hal: Allah, Rasul, dan Amir. Rasul tidak ada. Yang memegang peran hari ini siapa? Amir. Amir itu siapa? Bisa ulama, bisa umarah, atau kerjasama antara ulama dan umarah. Kira-kira begitu yang dijelaskan dalam tafsir gitu ya. Jadi sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ini kira-kira yang bisa ulun sampaikan sedikit. Jadi bagaimana ulun mengajak para kader-kader kita ini supaya kita berada di depan. Al-Islam ya'lu wala yu'la. Jangan jadi slogan. Buktikan Islam itu memang tinggi dalam segala bidang. Coba kalau sedikit menemukan, umpamanya temuan-temuan dalam Islam itu semua bidang. Bapak buka aja sejarah Islam, bidang apa saja, penemu pertamanya siapa? Orang Islam. Kedokteran Islam, bedah, obat, farmasi, semuanya orang Islam. Ya, membangun negara orang Islam. Siapa? Terkenal Al-Mawardi, ya, tokoh-tokoh dalam bidang kenegaraan yang lain. Banyak sekali tokoh-tokoh, semuanya Islam. Kita menjadi runtuh bukan karena kita kekurangan, tapi karena ada hiri-hirian dari orang Barat yang dia sudah jauh ketinggalan dari kita. Kita di propagandanya, diadu dombanya, diserangnya dengan isu perang salib. Padahal bukan perang salib sebenarnya.
adalah kehirian kemajuan umat Islam kemajuan dunia berada di timur. Dia tidak mau berada di timur. Kenapa? Di timur itu kan dari bangsa jahiliyah, masa maju gitu. Dia kan orang-orang yang mereka punya rasul, banyak segala macam, masa ketinggalan gitu. Kan umat-umat terdahulu mereka banyak kitab-kitab terdahulu kan di barat gitu kan. Nah sekarang di timur dari bangsa jahiliyah tadi majunya luar biasa. Akhirnya apa? Ini menjadi hal yang menjadi dipikirkan oleh mereka untuk disebarnya apa? Terjadi perang salib kan? Perang salib itu bukan perang agama sesungguhnya, tapi perang ilmu pengetahuan. Mereka merebut. Buktinya apa? Setelah itu kita mundur terus. Semua ajanah temuan itu dibawa ke barat dan semuanya yang tidak bisa mereka bawa, mereka lempar ke Sungai Nil. Sungai Nil menjadi hitam pekat dengan tinta hasil temuan riset-riset para ulama. Ya, kita punya Imam Syafi'i, namanya kan? Imam Syafi'i. Coba lihat risetnya Imam Syafi'i. Riset sekarang riset, dulu kan ada risetnya. Coba risetnya. Pikir-pikir Imam Syafi'i itu berbasis riset semua. Kita tidak sadar sebenarnya. Jadi pikir-pikir yang dibangun oleh Imam Syafi'i itu riset semua. Makanya Imam Syafi'i menjadi bapak usul fikih ya. Jadi bapak usul fikih, riset semua. Padahal dia mungkin banyak tahu bidang kesehatan, mau. Coba ketika menentukan darah haid dan istihadah itu tidak mungkin tanpa riset, ya kan? Tidak mungkin tanpa riset, tidak mungkin. Ketika menentukan najis mughalladah muhaffafah mutawasithah tidak mungkin tanpa riset ya. Gimana menentukan najis muhaffafah? Tanpa riset tidak mungkin. Semua fikih yang dibangun sampai itu menurut ulun menduga semuanya hasil riset. Cuma tidak seperti sekarang yang ada laboratorium. Sangat sederhana risetnya, tapi bisa dibuktikan dengan hasilnya. Kita lihat, buktikan semuanya itu. Sekarang masuk laboratorium. Ternyata positif apa yang ditemukan oleh Imam Syafi'i. Berarti apa? Temuan Syafi'i itu adalah hasil riset. Dia ahli dalam bidang agama, tapi ahli dalam bidang ilmu pengetahuan. Tapi tidak muncul ke depan. Yang munculnya fikihnya. Basis fikihnya tidak muncul. Lahir fikihnya tidak muncul. Yang ada basis hukumnya. Karena kita hanya menerima hukumnya. Kita tidak perlu basis risetnya ya. Yang kita terima hasilnya. Ini luar biasa. Jadi Imam Syafi'i dalam bidang itu menemukan riset. Demikian juga Imam Abu Hanifah. Riset dalam bidang ekonomi luar biasa. Bidang ekonomi Abu Hanifah luar biasa riset. Para imam yang di belakang mereka itu tidak pernah terbongkar kita. Yang kita bongkar adalah fikihnya, gitu kan. Tetapi lahir fikih itu berawal dari hasil temuan. Maka hukumnya ini. Begitu kira-kira ya. Seperti Imam Abu Hanifah dalam pengembangan ekonomi, Abu Hanifah luar biasa. Pengembangan hukum, gimana? Dan hari ini riset-riset hukum Abu Hanifah itu dipakai oleh dunia. Belum kadang menyampaikan cuma dengan lidah ya. Jadi ulun pernah meriset juga. Pernah Pak dia, aku meriset hukum yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah sekian tahun namanya, ratusan tahun namanya. Kita bandingkan dengan hukum yang dibangun oleh negara maju Amerika. 50 tahun yang lewat, pada Imam Hanifah sudah lama meninggal. Sebuah hukum yang namanya responsif dibangun oleh Pellet dan Pellet di Amerika ketika terjadi kemandakan ekonomi, ketika jatuh ekonomi di Amerika, maka apa basisnya? Ternyata ada pelanggaran hukum yang tidak sempurna, ada hukum-hukum yang tidak sempurna. Maka ditemukan oleh Pellet dan Pellet itu melahirkan hukum yang merespon keinginan masyarakat. Ternyata hasil temuan dari Pellet dan Pellet di Amerika pada 50 tahun yang lewat itu dikalahkan oleh risetnya Imam Abu Hanifah sekian ratus tahun yang lewat. Luar biasa ya, luar biasa itu. Jadi bukan kata jempol lagi, ulun yang membuktikan bahwa bangunan hukum Imam Abu Hanifah itu melebihi daripada hukum modern hari ini. Luar biasa imam-imam kita dulu itu, belum lagi Imam Malik yang ahli dalam bidang masing-masing gitu. Nah, ini kita tadi ingin menggugah semua ya, ingin membuat semua anak-anakku ini supaya nanti Anda lah pemegang estafet kemajuan ke depan. Harapan kita al-Islam ya'lum wala yulai terwujudnya. Makanya tadi membangun merevitalisasi komitmen kecintaan kita pada Rasul, tidak ada cara untuk menuju kemajuan. Makanya ini perkataannya ini karena mahibul jannah. Berjannah bisa jannah nanti di hari akhir, bisa jannah di hari kehidupan dunia. Kita mendapatkan sejahtera dan kemakmuran itu juga surga dunia. Membawa umat menjadi umat yang sejahtera
itu surga dunia kan. Nanti surga akhirat yang hakiki ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Ulun tidak menyampaikan itu dan ulun tidak bisa menjelaskan itu. Yang bisa dijelaskan kemajuan di dunia sebagai jannatul dunia. Hasil apa? Hati Allah wa hati Rasul oleh amri. Mungkin itu aja. Mari kita semua untuk menuju kemajuan new maulid membangun komitmen kecintaan kita pada Rasul menjadi cinta yang hakiki. Bukan cinta yang diolah, bukan cinta yang semu, tapi cinta yang mendasar, betul-betul cinta yang hakiki, yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi untuk bagaimana mencintai dia. Tidak mungkin kita bisa cinta Nabi dengan sesungguhnya kalau tidak Nabi yang menyebutkan bagaimana cara mencintainya. Ya kan? Kalau kita cinta kepada Nabi menduga aja bisa saya lepas. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi mengikuti bagaimana cara kamu cinta kepada Nabi pasti benar. Jadi kalau kita mau cinta orang, kalau kamu cinta aku maka begini-begini kata Nabi. Kita gitu maka cintanya pasti benar. Tapi kalau kita cinta kepada orang hanya menduga kira-kira dia senangnya ini baru dugaan. Zonni bisa ya syukur kalau nih kalau stuck kan. Gitu. Jadi masih dugaan. Tapi kalau kita cinta kepada Nabi, kata Nabi bagaimana kamu cinta aku? Begini, insya Allah hampir 100% benar. Nah ini yang menjadi jaminan kita. Mari kita bangun lagi komitmen kecintaan kepada Nabi dengan menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah-sunnah Nabi baik dalam kehidupan ukhrawi maupun dalam duniawi. Karena duniawi juga majratul akhirat. Jangan dikatakan dunia itu lepas dari akhirat. Karena dunia itu adalah jembatan menuju akhirat. Tanpa dunia kita tidak akan sampai akhirat. Tanpa dunia kita tidak punya kebun di akhirat. Oleh karena dunia majratul akhirat. Kita jangan anti dengan dunia. Bahkan disuruh Allah bagaimana kita kelola dunia. Bukan kita anti dunia, tapi kita dikelola dunia. Makanya dari situ lahirlah hukum kita. Coba lihat, hukum Islam itu ada berapa? Ada 5 kan? Coba mana yang hubungan dengan dunia? Dengan kebendaan. Coba lihat dari semua rukun itu. Syahadat komitmen keberagaman kita. Yang kedua, sembahyang. Sembahyang sudah ada tuh syaratnya harus tutup aurat. Tutup aurat pakai dunia kan? Sudah mulai itu materi. Setelah sholat apa lagi? Puasa. Puasa bukan karena kelaparan. Puasa karena memang kaya lalu menahan diri baru puasa. Tapi kalau orang puasa karena tidak ada yang makan bukan puasa namanya, terpaksa puasa. Orang puasa itu ada makanan tapi dia mampu menahan diri baru puasa. Tapi kalau puasa tidak ada yang dimakan dunia kan gitu, baru arti buat puasa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, zakat jelas tuh harta, ya kan? Yang kelima, haji, harta juga kan? Maka Islam tidak anti harta. Jangan sampai kita anti, tapi kita suruh zuhud. Jangan sampai harta yang mempengaruhi hidup kita. Tapi bagaimana harta itu menjadi jalan jembatan kita menuju akhirat. Dunia majratul akhirat. Kira-kira begitu aja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ini yang disampaikan. Mohon maaf persiapannya hampir dalam detik ini ulun tidak bisa menyebutkan lagi ini karena waktunya harus pakai detik per detik. Insya Allah tolong doa aja mudah sehat semua. Mudah terus dalam rangka pengabdian kita kepada umat dan kepada Allah, mudah-mudahan ini mendapatkan manfaatnya kepada kita semua. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira begitu aja. Mohon maaf atas semuanya. Terima kasih untuk kawan-kawan mulai dari jajaran Surya, Tambizia. Sebenarnya minta maaf, ingin sekali ikut dalam kegiatan, tetapi minta maaf Pak. Yang lain-lain mohon dimaklumi. Saya dulu waktu di Ibnu